Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melontarkan guyon saat ditanya soal pencemaran udara Jakarta tidak hanya bersumber dari gas buangan transportasi, tapi juga aktivis industri daerah penyangga. Awak media pun menanyakan solusinya kepada Heru. Ia malah menjawab, "Ya saya tiup aja," memperagakan gerakan sedang meniup udara di kawasan Jakarta Selatan. DKI polusi udara, maka Pemda DKI ya terus berbenah, menambah RTH, kita semua yang menanam pohon, di sisi lain mengurangi emisi itu dengan misalnya uji emisi kendaraan dan tentunya peralihan bahan bakar ke kendaraan alternatif juga diusahakan, termasuk juga Transjakarta untuk berbenah menggunakan bus listrik, kira-kira seperti itu. Ya, semua masyarakat harus bersama-sama bantu untuk mengurangi emisi. Sebelumnya, IKI mencatat kualitas udara di Jakarta terpantau bertambah buruk. Bahkan, Jakarta berada di posisi kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada siang kemarin. Nilai AQI kualitas udara Jakarta mencapai 156 alias yang terburuk nomor 2 di bawah Hanoi, Vietnam. Kualitas udara di Hanoi hanya terpaut tipis dari Jakarta dengan level AQI 157. Heru menilai percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi mengatasi polusi udara ibu kota yang terjadi beberapa hari terakhir. Ya, dipercepat mobil listrik, terus bahan bakarnya memang memenuhi syarat. Harus semua pihak ikut. Tidak hanya perpindahan kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik. Kepala Sekretariat Presiden ini mengatakan, ruang terbuka hijau atau RTH juga menjadi solusi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta. Ya, ini termasuk RTH, trotoar termasuk RTH, dan di sekitarnya ada ruang taman hijau. Emang mayoritas di kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor itu posisinya antara 47 sampai dengan 57 mikrogram per meter kubik. Kemudian nomor 2 itu industri sekitar 22% ya. Kemudian yang ketiga adalah dari domestik ya sekitar 11%. Kemudian dari pembakaran sampah itu sekitar 5%. Konstruksi gedung itu sekitar 4%. Dan dari power plant yang berada di luar Jakarta yang berimplikasi masuk polutannya ke Jakarta itu sekitar 2,6%. Sementara itu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Bondan Andrianu mengatakan, sumber pencemaran udara Jakarta berasal dari transportasi atau emisi kendaraan bermotor dan non-kendaraan. Artinya penting untuk mengendalikan sumber pencemaran udara secara holistik, baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Fenomena ini mengingatkan dengan gugatan polusi udara yang telah dimenangkan oleh warga. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menjalankan putusan hakim. Hal itu sesuai dengan perintah hakim pada sidang putusan gugatan polusi udara yang dimenangkan oleh warga negara. Kondisi udara Jakarta ini akan semakin buruk dari masa ke masa. Karena arah kebijakan dan pembangunan itu seperti berjalan di malam hari tanpa penerangan. Di setiap priorisasi pemerintah hanya memikirkan bagaimana penggunaan kewenangannya pada masa pemerintahannya, tidak berpikir untuk jangka panjang. Nah, di Jakarta ini sendiri sebenarnya yang mesti kita lihat, tidak terjadi kebakaran hebat seperti kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, tapi kandungan partikel di udara itu hampir sama seperti kebakaran. Artinya polusi di Jakarta itu sudah dalam taraf berbahaya, tidak sehat bagi manusia untuk hidup di Jakarta. Nah, kalau kami mengatakan kenapa dari tahun ke tahun udara di Jakarta semakin buruk, itu karena pelepasan emisi, pelepasan polusi itu selalu diberikan izin oleh pemerintah, sedangkan daya kontrol dan kendali pemerintah terhadap dampak dari pemberian izin ini itu relatif tidak diambil. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan yang sudah bekerja dengan nyata mengurangi emisi udara dari sumber pencemaran. Selain itu,
mantan wakil presiden Yusuf Kala, menyebut kalau ada ribuan tenaga kerja Cina yang membanjiri di wilayahnya Morowali, Sulawesi Tengah. Hal itu membantah pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak ada tenaga dari Cina membanjiri wilayah Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam talkshow bersama Andi F. Noya. Yusuf Kala ada puluhan ribu tenaga kerja di Morowali. Andi pun membalas, hati-hati nanti dibantah oleh Menko Marves. Lalu ia mengatakan, alah semua orang tahu, begitu banyak, saya jadi saksi, kan itu daerah saya. Yusuf Kala mengaku prihatin sebab tenaga kerja dari Cina bukanlah tenaga ahli, tapi tenaga rendahan. Ia mengatakan, prinsipnya kalau ada investor asing ada untung, pertama pajak, kedua tenaga kerja, kemudian alih atau transfer teknologi. Kalau yang kerja rendahan orang asing, buat apa investor asing? Banyak pengangguran di sini, bukan mendatangkan tenaga ahli. Hal lain yang Yusuf Kala sorot adalah jika jawaban dari pemerintah bahwa tenaga kerja Cina adalah tenaga ahli, maka dari segi jumlah tidak masuk akal. Paling tinggi kalau tenaga ahli itu 10 orang. Saya bikin proyek smelter, paling 3 orang, tidak ada tukang las, tidak ada tukang baja. Ini ribuan tenaga kerja yang masuk sebenarnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak membantah. Ia mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan, salah satunya Ibu Kota Nusantara. Ia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita memang nggak bisa, kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok. Mengenai kritikan terhadap kebijakannya memperkerjakan tenaga asing, Luhut menyebut harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional. Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru, kita hire orang-orang bule marah. Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan mengganti tenaga asing tersebut setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan. Berapa lama? Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu TKA, nanti sambil jalan kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa. Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait program pembangunan IKN. Ia mengungkapkan, untuk pengawasan mega proyek ini, dirinya telah memutuskan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Jokowi. Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024. Ia berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana, tapi kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu, ia melaporkan ke Presiden. Pengawasan itu terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jangan nanti istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus. Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.